ini. Itu kopi Pak khusus kopi. Saya boleh minum? Silakan Pak Prabowo. Saya minum juga kalau begitu. Mohon maaf ya kita minum teman-teman. Pak, hampir 5 tahun ini menjadi bagian dari pemerintahan. Apakah juga mengubah pandangan Bapak tentang kondisi bangsa ini ya Pak? Karena kan melihatnya dari posisi yang berbeda. Benar sekali, Mbak. Benar sekali. Jadi saya sangat bersyukur saya diberi kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo masuk kabinet dan menjadi Menteri Pertahanan. Akhirnya saya hadir di sidang-sidang kabinet yang membahas sering tidak hanya sektor pertahanan. Jadi saya bisa ikuti perkembangan ekonomi, perkembangan pertanian, perkembangan di sektor lain. Itu satu. Kedua, saya masuk di Kementerian Pertahanan, saya melihat birokrasi kita, ya, budaya-budaya yang masih belum begitu baik. Itu koreksi diri kita sebagai bangsa. Jadi saya banyak belajar, terus terang aja. Saya banyak belajar. Menemukan situasi itu apakah mengkonfirmasi apa yang selama ini Pak Prabowo lihat sebagai masalah atau problem di negeri ini atau mengubah pikiran Pak justru? Saya kira mengkonfirmasi, ya, dan membuat saya lebih realistis, tapi juga lebih optimistis. Lebih realistis Pak, maksudnya? Dalam arti begini. Kita bicara ya dari dulu kita merasakan, rakyat merasakan masalah umpamanya masalah korupsi, ya, masalah kebocoran dan tidak efisien, ya kan. Saya dan itu jadi masalah. Presiden sendiri berkali-kali ya kan membahas ini dan menegur, dan Anda lihat sendiri berapa pejabat yang beliau serahkan ke proses hukum, ya. Tidak ada upaya untuk melindungi mereka-mereka yang bersalah. Tapi begini, akhirnya saya sadar akar masalahnya adalah bahwa gaji pejabat-pejabat kita, gaji pegawai negeri terlalu kecil. Sehingga membuat para pejabat takut akan masa depan. Ini yang membuat iklim memudahkan kebocoran dan sebagainya. Tapi tidak semua Pak. Kejadian di Kementerian Keuangan, di pajak, remunerasinya sudah sedemikian tinggi, tapi nyolong juga Pak Prabowo. Jadi begini, jadi kalau ya, ini saya bicara tentunya average, rata-rata, ya. Kementerian Keuangan oke, tapi rata-rata seperti itu yang saya lihat. Jadi kalau Kementerian Keuangan, ya begini, kalau negara sudah beri remunerasi yang bagus, sudah beri penghasilan yang cukup baik, masih lakukan hal-hal seperti itu, ini memang sudah harus dihukum yang sangat keras menurut saya. Pak Prabowo, saya ingin bahas portofolio Bapak. Bapak mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan, Pak. Hampir 5 tahun ini, Pak. Belum. 4 tahunan. Hampir 4 tahun. Hampir 4 ya, tahun. Nanti Oktober ini 4 tahun. Oktober ini 4 tahun. Apa sejauh ini tantangan terbesar yang Anda rasakan Pak Prabowo selama mengemban amanah ini? Jadi tantangan terbesar yang saya lihat ya adalah mindset elit kita. Mindset elit kita menurut saya terlalu nyaman. Kita terlalu lama berada dalam comfort zone, ya. Kita berada dalam masa yang relatif damai lama sehingga elit kita semua merasa, oh, keadaan damai ini adalah keadaan yang normal. Padahal keadaan damai itu keadaan yang
sangat sulit dipertahankan, sangat mahal ya. Dan kita memang di sekeliling kita kan banyak negara-negara yang sebenarnya bersahabat sama kita. Jadi kita merasa tidak ada ancaman. Nah, ini yang sangat berat. Dengan kita merasa tidak ada ancaman, akhirnya menurut saya elit kita merasa bahwa pertahanan itu tidak terlalu penting. Pertahanan itu nice to have tapi tidak vital. Padahal pelajaran ilmu politik dan ilmu bernegara dimanapun, pertahanan itu yang vital. Pertahanan itu vital. Kita bisa aman, bisa makmur karena kita bisa mempertahankan negara kita, ya, teritori kita, wilayah kita. Kenapa kita pertahankan wilayah kita di darat dan di laut? Karena di wilayah kita itu banyak kekayaan. Banyak kekayaan, ya kan? Kekayaan mineral, kekayaan tambang, segala macam ada di darat dan di laut. Kita punya kekayaan ikan. Kalau tidak salah cadangan ikan kita kedua terbesar di dunia. Ya. Jadi potensi-potensi kekayaan ini kalau tidak kita jaga, ini sangat merisaukan. Jadi ada ajaran ya, ajaran lama dari sejarah Tiongkok, kalau kaya harus kuat. Kalau tidak salah dalam bahasa Tiongkoknya Fu Jiang, kaya harus kuat. Kalau kita kaya tidak kuat, kekayaan kita dirampok. Ini juga ajaran dari Barat ada juga. Ya, Thukydides itu sejarawan Romawi mengajarkan the strong will do what they can and the weak suffer what they must. Artinya yang kuat akan berbuat sekehendak mereka, yang lemah akan menderita. Baik. Nah, intinya adalah kita kaya, tapi karena itu kita harus kuat. Itu jadi salah satu prioritas yang Anda lakukan di Kementerian Pertahanan, Pak, sampai akhir masa jabatan nanti, memastikan bahwa alutsista kita akan bisa cukup kuat untuk melindungi kekayaan kita. Itu tekad saya, dan Presiden Jokowi sebetulnya punya perhatian yang besar. Kurang lebih 2 minggu setelah saya dilantik, beliau sampaikan begini, Menhan, saya minta rencana jangka panjang. Tolong buatkan saya rencana utuh 25 tahun. Karena saya ingin bagaimana pertahanan kita untuk 25 tahun. Saya agak tertegun. Bayangkan ini ya, beliau bukan latar belakang militer, belum pernah dapat pendidikan militer, dan sebagainya. Beliau memberi tugas, memberi petunjuk, minta dibuatkan rencana 25 tahun. Saya tertegun, saya kembali, kita susun. Ya, dan memang negara sebesar kita, Mbak Najwa, negara sekaya kita, ini hakikatnya kita selalu diganggu. Bahkan sebelum ada Republik Indonesia, selama Nusantara, kerajaan-kerajaan kita selalu diganggu. Ya, Portugis lah, Perancis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang, Mongol, semua ke sini. Kenapa? Kita ini kaya, Mbak. Bukan kita yang ke Eropa, mereka ke sini. Habis itu udah ke sini nggak mau pulang lagi, ya kan? Ya kan? Jadi ini harus kita sadar, dan semua pakar, semua lembaga internasional meramalkan bahwa Indonesia kelak tidak lama lagi kita akan menjadi negara dengan ekonomi keempat atau kelima terbesar di dunia. Ya.
Mereka meramalkan. Ya. Tapi kita kadang-kadang nggak sadar gitu loh. Ya. Nah, tapi juga ada istilahnya ada kafiat-kafiat. Jadi istilahnya tentunya ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya ini antara lain ya, kalau elit Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia bisa kerjasama, Oke. bisa rukun, bisa kompak. Kalau pemimpin-pemimpin kita bisa rukun, bersatu dan kompak, Indonesia akan bangkit luar biasa. Jadi Pak Prabowo spesifik diberi tugas oleh Pak Jokowi itu ya, selama 25 tahun apa rencana pertahanan. Dan itu yang memang sudah Anda selama ini kerjakan sepanjang sampai 4 tahun ini. Pak, selain masih soal portofolio Kemenhan, Pak. Salah satu mandat yang juga diberikan Presiden Jokowi ke Kementerian Pertahanan adalah soal pembangunan food estate atau lumbung pangan, khususnya di Kalimantan Tengah. Pak, sejak awal sudah banyak kritikan Pak Prabowo akan pelaksanaan program ini. Dan belakangan itu ada laporan dari Walhi, dari Greenpeace yang menyoroti bagaimana program ini justru mengeksploitasi hutan, Pak. Mengancam wilayah adat dan keanekaragaman hayati. Apa evaluasi Bapak soal pelaksanaan food estate ini? Jadi Mbak Najwa begini ya, krisis dunia yang diramalkan oleh PBB dan sebagainya, krisis dunia yang akan juga sampai ke Indonesia atau sudah sampai, itu 3 hal. Ya. Pertama, food, ya, pangan. Food. Kedua, energi, BBM dan sebagainya. Yang ketiga adalah water, air. Ya, food, energy, water. Ini 3 hal yang kritis. Jadi waktu itu setelah kita analisa, ini 4 tahun yang lalu, kita melihat bahwa untuk mengamankan Indonesia dari krisis ini, kita harus amankan pangan dan energi. Dan salah satu jalan keluar yang mutlak adalah food estate. Ya. Nah, Mbak Najwa, memang selalu ada nanti mempersoalkan lingkungan hidup dan sebagainya dan sebagainya. Yang ini penting, kita juga harus menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Sangat penting. Tetapi Mbak Najwa, di Indonesia ini kalau tidak salah angka terakhir yang saya ingat sudah lebih dari 80 juta hektar hutan yang sudah rusak. Ya. Jadi ini gagasan kita waktu itu, ini kita usulkan, sarankan untuk jadi produktif. Untuk menghasilkan pangan dan energi. Kita bisa dapat energi dari tanaman. Ya, biofuel dan sebagainya. Kemudian juga kalau tidak ya, toh juga banyak konsesi-konsesi hutan dikasih ke perusahaan-perusahaan swasta untuk kepentingan komersial. Nah, pendekatan kita adalah ini untuk kepentingan ketahanan pangan dan energi, mengamankan kepentingan rakyat. Tapi bahwa dalam pelaksanaannya justru memicu deforestasi, justru kemudian banjir, bagaimana kemudian hak-hak warga adat atas tanahnya kemudian juga tercederai. Ada banyak problem yang justru muncul, Pak Prabowo. Benar, itu bisa dipersoalkan, tapi itu juga ada prosedurnya, ada prosesnya. Dalam pendekatan itu kita selalu mengikuti pengarahan dan petunjuk gubernur setempat, bupati setempat, camat setempat, kepala-kepala suku dan kepala-kepala desa setempat. Ini kita ikuti. Iya kan? Jadi memang sekali lagi ya, Indonesia ini setiap ada inisiatif, sering itu ada perlawanan, ya ada penghujatan. Ini salah satu yang harus kita waspadai.
Dan yang kita harus waspadai juga adalah niat yang kurang baik dari kekuatan-kekuatan di luar Indonesia. Jadi Anda tahu kalau Indonesia ini begitu besar, begitu kuat, kalau kita benar-benar mampu ya produksi makan sendiri dan produksi energi sendiri, kita tidak bisa didikte oleh negara manapun. Jadi selalu kalau ada usaha swasembada pangan, food estate, mau mandiri di bidang energi, rame. Nah, ini Tapi memang betul ini ada- harus kita waspada. Tapi evaluasi dari Kementerian Pertahanan kan memang ya ada problem, Pak. Proyeknya kemudian gagal tanam begitu. Singkong yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Ada salah satu pejabat Kemenhan, Pak, yang menyebut mangkraknya program itu karena ketiadaan anggaran dan belum siapnya regulasi pembentukan badan yang diperlukan. Jadi sempat ada statement itu keluar dari anak buah Pak Prabowo. Pertanyaan saya kemudian, apakah memang ini tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya? Karena kan bagaimanapun bencana lingkungan akibat pembukaan hutan itu tidak bisa dihindari, Pak Prabowo. Begini, di situ yang saya bilang waktu Mbak Najwa tanya tadi di awal, ya apa yang saya pelajari dari mana? Dari saya masuk ke pemerintah. Jadi begini, yang saya pelajari yaitu masalah birokrasi kita sering menurut saya kurang disiplin. Jadi presiden sebagai pemegang mandat, chief executive sudah kasih petunjuk. Ya kan? Laksanakan food estate. Menteri Pertahanan laksanakan. Siap, saya laksanakan. Tapi kan kemudian saya harus ke kementerian-kementerian lain. Anda paham? Ya. Satu, perizinan ini, perizinan itu. Ya, saya ini begini, saya ini orang yang loyal. Saya tidak mungkin akan mengeluh tentang dan sebagainya. Jadi saya kembali kepada what is possible. Dan juga saya yakin ya. Menurut Bapak program ini masih perlu dan layak diteruskan walaupun melihat berbagai konsekuensi yang kita temukan di daerah Kalimantan Tengah spesifiknya, Pak? Begini Pak, begini Bu. Setiap proyek pembangunan pasti ada konsekuensinya. Yang jadi korban rakyat, Pak. Harus kita mitigasi. Harus kita lindungi rakyat. Tapi jangan ada masalah, ada konsekuensi, jadi jangan berbuat. Jadi saya mau tanya Mbak Najwa, what is the alternative? Apa alternatifnya? Import pangan dari luar? Tergantung sama luar? Iya, kalau ada negara yang mau jual. Kalau perang Ukraina, banyak negara nggak mau ekspor. Bagaimana kalau kita tidak punya sumber sendiri? Jadi kita harus lindungi, dan saya kira itu dibesar-besarkan ya. Kita harus lindungi semua kepentingan rakyat. Tapi kita tidak ada jalan lain, Mbak Najwa. Kita harus bisa punya produksi pangan kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung bangsa lain. Karena kita mau merdeka. Bagaimana negara merdeka kalau dia tidak bisa memberi makan ke rakyatnya? Kita mau import terus. Dan sekarang ini tantangannya. Pak, saya mau masuk soal politik. Soal politik, dan kami sudah mengumpulkan cuplikan Prabowo Subianto dari masa ke masa, Pak. Dari mulai tahun 2004 ketika Bapak di konvensi Partai Golkar sampai yang terbaru. Kita lihat videonya yang ini. Jadi di satu pihak kita bangga pada kepercayaan yang diinginkan atas wewenang dan kekuasaan yang kita pikul diberikan. Tapi di bidang juga kita merasakan benar masa tanggung jawab.
semakin naik, semakin berat saya rasakan. Saudara-saudara, secara ringkas, program saya untuk membawa Indonesia keluar daripada keterpurukan, untuk kembali menempati tempat yang terhormat, sebagaimana selayaknya ditempati oleh bangsa yang besar seperti Indonesia. There are no permanent friends and there are no permanent enemies. There are only permanent interests. Jadi saya sekarang mau bertanya Pak Prabowo selaku ketua partai, salah satu partai terbesar di negeri ini, Partai Gerindra. Pak, berbagai hasil survei Pak menempatkan partai politik itu sebagai lembaga di deretan terbawah kalau bicara kepercayaan publik. Rakyat melihat Pak Prabowo, partai itu tidak mewakili kepentingan mereka tapi mewakili kepentingan elit. Apa tanggapan Bapak soal itu Pak? Ya, ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, PR. Karena demokrasi itu dilaksanakan, ya, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui partai politik. Jadi kalau partai politik itu sekarang kurang dipercaya oleh rakyat, ini tantangan dan PR bagi pimpinan partai politik dan kader-kader partai politik untuk memperbaiki hal itu. Jadi ini jadi masalah. Tetapi sekali lagi demokrasi itu kan melalui suatu perwakilan. Ya, tidak mungkin kita 100 juta lebih rakyat kumpul untuk ambil keputusan. Kan harus diwakilkan rakyat. Nah, ini wakil itu disaring melalui organisasi yang namanya partai politik. Jadi kita harus perbaiki. Kita harus perbaiki supaya tidak seperti itu. Ya. Kita harus perbaiki, tentunya itu kembali ke kualitas leadership, kualitas kepemimpinan dan kualitas pendidikan, education. Jadi pemimpin-pemimpin kita harus benar-benar terdidik dengan baik, tapi juga sistem politiknya harus kita kaji. Ya, sekarang terus saja kita harus kaji demokrasi ini yang kita laksanakan. Kita harus, menurut saya, ongkos politiknya terlalu mahal. Ya, jadi ini yang harus kita cari, para pakar, kita belajar dari mana supaya nanti wakil-wakil rakyat bisa dipilih tanpa ongkos politik yang terlalu mahal. Yang saya lihat ya, di beberapa negara barat, sebagai contoh untuk jadi anggota parlemen di Inggris, uang pribadi yang keluar paling adalah 300 pound. 300 pound mungkin sekarang berapa ya? 300 pound. 8 juta, 10 juta rupiah. Perbandingan dengan di Indonesia berapa Pak? 10 juta rupiah Pak. Iya, maksud saya kalau di Inggris hanya sebesar itu, di Indonesia bisa berapa banyak ya Pak? Wallahu alam. Tergantung daerah pemilihannya. Gini. Miliaran Pak Prabowo. Saya ini terus terang aja agak ngeri cerita sebenarnya. Saya takut anak-anak muda ini patah semangat. Ya, ini harus kita perbaiki supaya mereka tidak mengalami seperti kita sekarang.